Halo saudara-saudaraku, di tengah kesulitan ekonomi, di tengah pandemi global, di tengah beredarnya fitnah-fitnah akhir zaman, menyebabkan semua manusia yang ada di dunia ini harus mampu beradaptasi dengan keadaan saat ini. Banyak cobaan yang meliputi kita semua, hampir di semua sektor. Salah satunya adalah di sektor ekonomi, di mana keadaan ekonomi bangsa kita sedang terpuruk. APBN negara kita semakin hari semakin defisit, tingkat inflasi yang semakin tinggi, tingkat pengangguran yang semakin melonjak per tahunnya, banyaknya tamatan-tamatan dari akademisi yang per tahunnya mencapai hampir jutaan orang, namun setelah mereka menyelesaikan program studi S1 mereka, bahkan S2 mereka akhirnya menganggur dan menjadi beban negara. Dari sini, kita sudah mendapatkan gambaran bahwa betapa terpuruknya ekonomi bangsa ini. Namun di sisi lain, kita juga berpikir dan melihat betapa kayanya sumber daya alam negara kita, betapa banyaknya sumber penghasilan yang dihasilkan dari SDA kita. Namun itu semua tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sebagai penjabaran dari pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, di mana bumi, kekayaan, dan sumber daya alam akan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun, dalam konteks pengaplikasiannya, hal tersebut sudah tidak diberlakukan di negara kita. Mengingat segala sesuatu sumber daya alam yang kita miliki sampai saat ini telah dikelola oleh asing, dan kita hanya mendapatkan berapa persen pajak dari pengelolaan atas sumber daya alam kita oleh pihak asing. Nah, di sini kita patut merasa ironis. Mengapa hal ini bisa terjadi? Apakah memang SDM kita tidak mampu mengelola sumber daya alam tersebut, atau memang kita membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan transfer teknologi, atau menunggu dalam jangka waktu yang lama agar orang-orang terpelajar kita, agar para ilmuwan kita, agar para akademisi kita, agar para profesor kita mampu untuk melakukan pengembangan terhadap pengetahuan untuk mengeksplorasi sumber kekayaan alam kita. Namun sampai saat ini, bahkan sudah berpuluh-puluh tahun lamanya, hal tersebut tidak pernah direalisasikan. Siapa yang akan kita salahkan? Apakah kita patut menyalahkan pemerintah? Atau kita menyalahkan diri kita sendiri? Atau memang ada yang salah dengan kurikulum pendidikan kita? Atau memang ada yang salah dengan kebudayaan kita? Atau memang ada yang salah dengan peradaban kita? Atau memang ada sesuatu yang disembunyikan dari semua ini? Apakah ada konspirasi terkait hal ini sehingga seakan-akan Indonesia ini adalah negara miskin? Di sini, wahai saudaraku, kita patut curiga. Mengapa negara ini yang dipenuhi oleh kekayaan sumber daya alam yang melimpah, namun masyarakatnya hidup di bawah garis kemiskinan? Semakin hari, mata uang kita nilainya semakin merosot. Kita bayangkan, wahai saudara-saudaraku, nilai tukar dolar untuk saat ini mencapai di angka Rp15.000. Jadi, uang 1 dolar dinilai dengan uang Rp15.000. Bayangkan, wahai teman-teman. Sebenarnya, siapa yang membuat perbandingan mata uang internasional ini, teman-teman? Siapa yang mengendalikan keuangan dunia? Mengapa dia membuat kurs mata uang dan merendahkan mata uang negara lain? Apakah menurut kalian ini konspirasi? Ini memang sebuah konspirasi. Secara sengaja, para kaum elit global telah menyeting agar negara-negara di dunia, agar semua negara-negara di dunia yang tidak paham dengan hal ini bisa tunduk patuh kepada mereka tanpa diketahui apa maksud terselubung mereka. Sebagai analoginya, untuk apa diciptakan uang? Uang hanyalah kertas yang dijadikan sebagai alat tukar-menukar. Namun, apakah uang ini sebanding dengan emas? Jawabannya tidak. Emas tetaplah emas, dan emas tidak akan bisa dimakan oleh rakyat. Sedangkan uang rentan akan kerusakan, seperti jika terkena api, uang akan terbakar. Terkena air, uang akan basah dan akan sobek. Jika terkena kotoran, uang tidak bisa dicuci karena dia akan luntur. Jadi, apa sebenarnya maksud penciptaan uang ini? Sebenarnya, wahai kawan-kawan, tujuan diciptakannya uang adalah untuk merampok semua manusia yang ada di dunia yang tidak paham dengan sistem keuangan. Ketahuilah, wahai saudara-saudaraku, sistem keuangan global dikendalikan oleh beberapa orang tertentu yang tergabung di bawah kaum elit global. Dan tahukah kalian apa visi dan misi dari kaum elit global ini? Yaitu pertama adalah membuat tatanan dunia baru, atau dengan bahasa modernnya yaitu The New World Order. Di sini tujuan mereka adalah menguasai dunia, membuat tatanan dunia
di bawah satu kepemimpinan. Dan ini ada hubungannya dengan Freemason. Jika kalian tidak tahu apa itu Freemason, silakan di searching di Google, karena untuk menjelaskannya di sini akan membuat durasi video ini semakin panjang. Jadi lembaga Freemason ini yang dikendalikan oleh kaum elit global ini, mereka memiliki anggota di seluruh dunia, di semua negara, bahkan di Indonesia mereka memiliki pengikut. Dan mereka telah didoktrin bahwa pada suatu saat nanti masa kejayaan mereka akan tiba dan mereka akan mengendalikan dunia di bawah satu kekuasaan, dan kekuasaan itu merupakan kekuasaan yang hitam, di mana kekuasaan ini bersifat otoriter. Dan siapa sebenarnya yang akan mengendalikan dunia, dan apa tujuan dan maksudnya dia untuk melakukan itu semua? Yang pertama adalah dia akan melakukan perbudakan kepada manusia. Yang kedua, dia akan menguasai segala aspek kehidupan, bahkan untuk mempengaruhi para pemeluk agama di dunia bahwa Tuhan itu tidak pernah ada. Disinilah awal untuk menyesatkan manusia. Dan sebenarnya ini bukanlah awal, tapi ini adalah proses penyesatan manusia yang dilakukan oleh kaum elit global. Dan maksud dan tujuannya adalah menggiring manusia, memindai otak manusia bahwa sebenarnya Tuhan itu tidak pernah ada. Jadi, berhati-hatilah dengan Freemason ini, wahai kawan-kawan. Mulai sekarang, jangan pernah mudah percaya dengan opini-opini publik yang menyesatkan. Kembalilah kepada ajaran agama kalian yang sesungguhnya. Jangan pernah percaya dengan orang yang banyak pengikutnya, yang banyak subscribernya di YouTube, banyak followernya di Instagram, dan lain-lain sebagainya, jika analoginya menyesatkan kalian semua. Karena boleh jadi mereka adalah pengikut dari Freemason ini. Nah, wahai saudara-saudaraku, maka dari itu, untuk zaman sekarang ini, jangan gampang Anda mempercayai seseorang, bahkan diri saya sendiri, jika memang apa yang saya katakan ini tidak masuk di akal Anda, dan jika memang yang saya bicarakan ini menurut Anda hanya opini pribadi saya. Namun saya mengharapkan kepada saudara-saudara semua untuk melakukan riset, untuk mencari data-data apakah yang saya bahas di video ini merupakan suatu kebenaran, merupakan suatu pengalaman empiris atau bukan. Sebenarnya banyak hal yang telah dilakukan oleh kaum elit global ini. Salah satunya adalah mereka lah yang memegang kendali sistem internasional, yaitu seperti jaringan internet dunia, sistem keuangan dunia, sistem perbankan dunia, dan sistem-sistem lain yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Nah, wahai saudaraku semua, mau atau tidak mau, tiba saatnya nanti kita akan dipaksa untuk mengikuti kemauan mereka, karena mereka telah mempengaruhi kita secara diam-diam, dan bahkan sekarang secara terang-terangan. Sadar atau tidak, mindset kita, pola pikir kita telah dirubah oleh mereka. Salah satu contoh realnya adalah, yaitu mereka membuat opini seakan-akan COVID-19 itu memang benar-benar ada. Dan mereka memberlakukan lockdown di seluruh dunia untuk melihat reaksi masyarakat dunia, apakah mereka tunduk dengan peraturan tersebut atau tidak. Nah, pahamkah kalian, wahai saudara-saudaraku? Hal ini mereka lakukan untuk mengetahui apakah masyarakat dunia tunduk dengan peraturan ini. Jika mereka tunduk, maka ini adalah suatu percobaan pertama yang bisa dianggap sebagai keberhasilan bagi mereka. Karena secara tidak langsung, bahkan secara langsung, masyarakat dunia tunduk dalam perintah protokol tersebut. Tahukah kalian, banyak pakar-pakar dunia, bahkan pakar-pakar kesehatan dunia yang menyatakan bahwa COVID-19 itu tidak pernah ada. Dan apa sebenarnya maksud mereka menyatakan bahwa pandemi COVID-19 itu sangat berbahaya dan akan mematikan semua penduduk dunia jika tidak melakukan protokol? Mereka menggiring dan menggoreng opini agar bisa dipercayai oleh semua masyarakat dunia. Dan disinilah awal ketundukan semua manusia di muka bumi terhadap mereka, di mana dengan digiringnya opini adanya COVID saja, semua masyarakat dunia sudah percaya tanpa melakukan penelitian yang real bahwa COVID itu benar-benar terjadi. Kita, manusia zaman sekarang, gampang percaya dengan media, tidak meneliti dulu apakah media itu berbicara yang sebenarnya atau memalsukan berita. Dan manusia zaman sekarang, jika mendapati semua media-media, baik itu media televisi, radio, dan lain sebagainya, yang menyatakan satu berita yang monoton, kita langsung percaya. Kita manusia zaman sekarang gampang percaya dengan media-media. Jika suatu media dan bahkan semua media menyiarkan berita bahwa sesuatu hal telah terjadi, kita gampang percaya aja tanpa mengetahui apakah memang itu benar atau itu hanya tipuan dari media. Ketahuilah, wahai saudara-saudaraku, semua media di dunia ini dikendalikan oleh satu orang.
dan dia bisa membuat berita yang palsu. Dan seakan-akan berita yang palsu tersebut merupakan suatu berita yang benar. Jadi, dengan adanya media ini tidak serta-merta membawa dampak yang positif. Kebanyakan berita dari media membawa dampak yang negatif. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena dampak negatifnya adalah pembodohan publik. Mungkin dari saudara-saudara semua pernah mendengar atau mendapati suatu berita tentang suatu kejadian, namun kejadian yang sebenarnya dan dengan yang diberitakan di berita memiliki perbedaan yang jauh. Ini merupakan suatu hal yang sudah lumrah kita jumpai. Namun anehnya, orang zaman sekarang sah-sah aja, percaya-percaya aja dengan hal-hal seperti itu. Padahal itu merupakan suatu pembodohan publik. Jadi, sampai kapan kalian akan percaya dengan hal-hal seperti itu? Sadar atau tidak, terima atau tidak terima, saat ini kita telah disesatkan oleh media dan oleh para kaum elit global. Terima kasih wahai saudara-saudaraku. Jika ada sesuatu yang mengganjal di hati kalian, jangan saling menghujat. Jangan Anda menghujat video ini, karena video ini dibuat bertujuan untuk memberikan edukasi kepada kalian semua dan menyadarkan kita semua, karena saat ini kita berada di dalam zona yang sangat tidak nyaman atau berada dalam zona yang berbahaya. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku, bersiaplah. Saya teringat dengan perkataan Syekh Imran Hussein. Dia mengatakan, kapan saatnya orang-orang modern, orang-orang yang tinggal di perkotaan untuk pindah ke desa? Saatnya adalah sekarang. Dan bahkan dia mengatakan, sekarang saatnya sudah terlambat. Namun, selagi waktunya belum tiba, sudah saatnya Anda berpindah, sudah saatnya Anda berpindah dari kota ke desa. Bukan lagi urbanisasi ya, kita harus kembali pindah ke desa. Karena sebentar lagi, teknologi, sistem itu akan hilang. Dengan hilangnya sistem tersebut, maka media-media berita itu akan hilang dengan sendirinya. Media-media sosial itu tidak akan eksis lagi, karena media sosial disediakan oleh penyedia jaringan, karena media sosial include dengan adanya koneksi jaringan. Namun, pada saat tiba saatnya itu, semua jaringan di seluruh dunia akan terputus, karena datangnya suatu kejadian yang tidak diduga-duga oleh manusia. Dan apa yang saya katakan ini bukan untuk menakuti kita semua, namun ini untuk memberikan sinyal merah kepada kita semua bahwa ternyata kita hidup di zaman jelang kehancurannya. Maka, wahai saudara-saudaraku semua, berbijaklah kalian. Menurut Syekh Imran Hussein, sudah saatnya lah kita mengganti alat transaksi kita dari uang menjadi emas, menukarkan uang-uang kertas kita, menukarkan uang-uang digital kita, menukarkan uang dari rekening kita, menukarkan semua aset digital kita ke dalam bentuk fisik emas, atau membelikan aset-aset tersebut, tanah, rumah, hewan ternak, dan lain-lain sebagainya yang bentuk fisiknya bisa disimpan atau kita bisa lihat. Baik itu makhluk hidup ataupun benda mati yang bernilai seperti emas. Apakah yang dikatakan Syekh Imran Hussein ini merupakan opini pendapat pribadi dia? Ini menurut saya bukanlah opini pendapat pribadi dia, namun ini merupakan hal yang telah dibicarakan oleh para ulama-ulama dunia dan bahkan para pemuka agama-agama lain seperti pendeta-pendeta besar yang menyatakan bahwa akan ada kedatangannya suatu zaman di mana kekejaman, kezaliman ada di mana-mana dan dunia digerakkan, ditundukkan oleh satu kekuasaan yang berdiri di atas kekuasaan kegelapan dan menggiring manusia ke dalam kegelapan, dan manusia pada zaman itu mau atau tidak mau mereka harus tunduk di bawah pemerintahan elit dunia tersebut. Maka renungkanlah hal-hal yang saya katakan di video ini, saudaraku. Mohon maaf apabila ada perkataan saya yang salah. Sikapilah video ini dengan bijak, jangan saling menghujat, karena video ini dibuat bertujuan untuk memberikan edukasi kepada kalian semua bahwa saat ini kita sudah saatnya bersiap-siap untuk menghadapi zaman kegelapan tersebut sebelum zaman kegelapan tersebut datang dan kita belum melakukan persiapan apapun. Terima kasih wahai saudara-saudaraku, semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you all untuk semua saudaraku non-muslim. Tuhan memberkati kalian semua. Sampai jumpa di next video. Thank you.